Oke. Om Swastiastu, selamat sore, dokter dan rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Ali Indradi Kusuma. Di sini saya izin membawakan seri pustaka saya berjudul Manajemen Operasi. Baik, adapun pembahasan yang akan dibahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan terkait daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun seri pustaka ini. Nah, kita awali terlebih dahulu terkait pengawalan dari pendahuluan dari manajemen preoperatif. Jadi, pembedahan atau operasi merupakan tindakan invasif dengan pembuka bagian tubuh untuk perbaikan. Nah, di mana pembedahan ini biasanya diberikan berupa untuk anestesi, untuk pengelolaan dari nyeri, tanda vital, setelah itu pengelolaan preoperatif yang untuk mendukung keberhasilan dari pembedahan. Nah, keberhasilan pembedahan, jadi menurut WHO atau World Health Organization, dilihat dari persiapan pasien saat sebelum dilakukan operasi yang sering disebut dengan preoperatif. Nah, di Indonesia itu sendiri terkait dari tindakan operasi itu mencapai 1,2 juta jiwa dan diperkirakan 32% dari 1,2 juta jiwa merupakan tindakan dari pembedahan laparotomi. Nah, terkait dari pelaksanaan operasi ini membutuhkan persiapan secara baik, baik fisik, mental, perawatan fisik yang harus dilakukan sebelum menghadapi operasi terdiri dari pemeriksaan status kesehatan fisik yang secara umum. Nah, jadi menurut Himpunan Kamar Bedah Indonesia atau HIKABI, mendefinisikan tindakan operasi sebagai prosedur medis yang bersifat invasif untuk mendiagnosis, pengobatan penyakit, trauma, dan deformitas. Dimensi lain menyatakan bahwa operasi merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Nah, untuk dari persiapan operasi itu sendiri, di mana untuk perawatan preoperasi merupakan tahap awal dari keperawatan preoperatif. Perawatan preoperasi merupakan tahap pertama dari perawatan preoperatif yang diawali atau dimulai sejak pasien diterima masuk ruangan hingga berakhir ketika dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, adapun persiapan preoperasi yang pertama ada pemeriksaan fisik, B, pemeriksaan penunjang, yang ketiga adalah persiapan lainnya. Nah, untuk persiapan fisik itu ada status kesehatan fisik, status nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, pencukuran daerah operasi, 5 personal hygiene, dan keenam itulah pengosongan kandung kemih. Terkait persiapan penunjang, itu di mana yang pertama ada pemeriksaan ronsen, pemeriksaan darah lengkap, PAL hati dan PAL ginjal, pemeriksaan WBCT, dan persiapan lainnya seperti pemberian antibiotik profilaksis dan waktu puasa. Nah, yang pertama itu terkait dari status kesehatan fisik. Sebelum dilakukan pembedahan, penting dilakukan pemeriksaan status kesehatan secara umum meliputi identitas klien, riwayat kesehatannya, baik dari riwayat pasien sebelumnya ataupun dari riwayat kesehatan keluarga. Pemeriksaan fisik lengkap antara lain seperti status hemodinamika, status kardiovaskular, status pernapasan, fungsi ginjal dan hepatik, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan lain-lain. Selain itu, pasien harus beristirahat yang cukup karena dengan istirahat yang cukup, pasien tidak akan mengalami stres fisik. Tubuh yang lebih rileks akan membantu pasien untuk menurunkan tekanan darah lebih stabil pada pasien yang mengalami hipertensi dan tidak akan memicu terjadinya heart lebih awal pada pasien perempuan. Nah, untuk dari persiapan fisik yang kedua itu ada status nutrisi. Nah, di mana kebutuhan nutrisi ditentukan dari tinggi badan dan berat badan. Segala bentuk defisiensi perlu harus segera dikoreksi sebelum dilakukan operasi karena dengan kondisi yang buruk akan mengakibatkan komplikasi post-op berupa perawatan yang lebih lama. Nah, yang ketiga itu ada terkait keseimbangan cairan. Balance cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input dan output karena berhubungan dengan fungsi ginjal. Itu yang mengatur keasaman dan basa. Di mana mekanisme asam dan mempengaruhi metabolik dari obat-obat anestesi. Yang ketiga itu ada yang keempat, mohon maaf, itu pencukuran daerah operasi. Pencukuran daerah operasi atau serum ditunjukkan untuk menghindari terjadi infeksi. Rambut yang tidak dicukur di tempat kuman bersembunyi dan memperlambat daerah penyembuhan. Nah, yang selanjutnya ada terkait personal hygiene. Hal ini sangat menentukan terkait operasi karena mempengaruhi dari tingkat infeksi. Jadi menurut HIS atau Health
Care Associated Infection mengenai infeksi luka operasi, yaitu ILO, dikatakan bedah ginekologi memiliki risiko yang cukup tinggi 9,80%. Hal ini dikaitkan dengan kebersihan dari personal hygiene. Nah, yang tidak kalah pentingnya terkait dari pengosongan kandung kemih, di mana pengosongan kandung kemih ini dilakukan dengan pemasangan kateter. Pemasangan kandung kemih memiliki beberapa tujuan untuk kelancaran dari operasi. Yang pertama, memastikan lapangan operasi yang jelas karena memudahkan akses organ yang akan dioperasi. Kedua, mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Yang C, mencegah gangguan selama operasi. Yang keempat, itu mengurangi tekanan pada organ lain. Nah, untuk pemisahan penunjang lain, itu merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari tindakan pembedahan. Tanpa ada pemisahan penunjang, maka dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi. Pemeriksaan yang dilakukan seperti radiologi, berupa laboratorium, dan pemeriksaan seperti lainnya EKG. Nah, yang pertama terkait dari ronsen torak, di mana terkait pemeriksaan ronsen torak ini sebelum operasi ditujukan untuk yang pertama, mengevaluasi terkait kondisi organ yang berada di daerah torak, memahami risiko operasional sama operasi. Yang kedua, perencanaan tindakan. Ronsen torak dapat merencanakan tindakan yang lebih baik dan pemantauan pasca operasi, memeriksa hasil tindakan operasi. Nah, berdasarkan dari jurnal IUMED, itu bahwa pasien elektif dan situ dilakukan ronsen terlebih dahulu memiliki hasil yang lebih baik itu sebesar 21,87%. Nah, jadi terkait yang sudah dijelaskan di sini bahwa berdasarkan ronsen tora itu berdasar dari IUMED, memang bahwa pasien elektif dan situ dilakukan ronsen terlebih dahulu itu memiliki hasil yang lebih baik sebesar 21,87%, di mana dalam penelitian ini bahwa dari 500 pasien yang di ronsen X-ray, sebanyak 109 ditemukan adanya kelainan di luar perencanaan yang akan dioperasi. Dan sampai saat ini, ronsen sangat penting dilakukan untuk mengurangi adanya morbiditas ketika pasien masa operatif. Selanjutnya terkait antibiotik profilaksis. Nah, antibiotik profilaksis memiliki arti pencegahan di mana pemberian antibiotik sebelum melakukan operasi untuk mengurangi risiko infeksi pasca operasi. Nah, jadi menurut Kemenkes tahun 2028, nomor 8 tahun 2015 mengatakan bahwa penggunaan antibiotik selama 24 jam setelah operasi itu memiliki hasil yang baik. Jika lebih dari 24 pasca operasi, yaitu 24 jam, itu tidak memberikan tanda klinis, namun hanya untuk mencegah dari luka operasi. Nah, di mana untuk dari bakteri yang paling sering terjadi di lokasi pembedahan yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aerob, dan Koki aerob. Adapun kriteria antibiotik profilaksis dalam pembedahan yang pertama, tempat indikasi, tempat jenis antibiotik, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian, dan tepat durasi pemberian. Nah, antibiotik profilaksis yang pertama terkait tepat indikasi. Semua prosedur pembedahan memiliki risiko infeksi. Antibiotik profilaksis tidak diindikasikan untuk prosedur bedah minor dan terkait pembersihan prostetik. Pada dasarnya profilaksis tidak diperlukan, namun diperlukan ketika infeksi terkait seperti ingrown toenail atau abses dengan adanya berupa selulitis. Nah, pada gambar di bawah ini ada beberapa jenis tindakan yang tidak perlu menggunakan antibiotik. Salah satunya adalah pembersihan dari benda-benda asing yang menempel pada kaki ataupun debris demen. Nah, pada kasusnya ini tidak diperlukan berupa antibiotik. Namun, pada penelitian lainnya juga dijelaskan bahwa kayak seperti skopik prosedur elektif itu memiliki risiko rendah untuk saja infeksi. Namun infeksi tinggi itu salah satunya adalah hip fracture repair. Jadi pembenaran dari fracture repair yang dimana antibiotiknya dapat diberikan berupa clindamycin ataupun vancomycin dengan hasil penelitian bernilai A. Nah, yang selanjutnya adalah tepat jenis antibiotik. Jadi, pemilihan jenis antibiotik dipengaruhi oleh pembedahan faktor risiko terkait serta kecakupan perkiraan jenis bakteri pada lokasi insisi. Berapa faktor spesifik pasien termasuk yang pertama, pemilihan antibiotik yang pertama adalah jenis
infeksi yang sudah ada sebelumnya. B. Penggunaan antibiotik baru-baru ini. C. Kemungkinan kolonisasi oleh organisme yang resisten antibiotik terkait dari rawat inap yang berkepanjangan, keterlibatan prostetik, berat badan, fungsi ginjal, status alergi, komorbiditas, imunosuppress. Untuk profilaksis, sebagian besar jenis pembedahan lebih dipilih cephalosporin generasi pertama seperti cefazolin. Namun, memiliki alergi beta-laktam signifikan. Nah, alternatif yang dapat diberikan seperti clindamycin dan vancomycin. Selanjutnya terkait tepat rute. Nah, rute parenteral atau rute intravena atau intramuskular lebih sering digunakan profilaksis pada pembedahan. Pengecualian pada penggunaan intrakameral untuk prosedur pembedahan mata, antibiotik oral untuk reseksi prostat, transuretral, dan operasi terminasi kehamilan. Nah, terkait waktu tepat pemberian obat atau antibiotik profilaksis itu, jadi menurut WHO merekomendasikan pemberian dalam waktu 120 menit sebelum dilakukan insisi kulit. Nah, namun ada beberapa pengecualian jika pasien telah menerima antibiotik untuk infeksi lain sebelum operasi dan jenisnya sama dengan digunakan profilaksis pre-op, maka dosis tambahan antibiotik dapat diberikan dalam 60 menit setelah insisi. Selanjutnya untuk tepat durasi pemberian, jadi pemberian antibiotik dengan dosis intravena pasca pembedahan itu hanya efektif 24 hingga 24 jam. Namun setelah 24 jam itu tidak efektif. Pemberian obat antibiotik pasca operasi yang lebih lama, itu lebih dari 10 hari, itu akan meningkatkan resiko efek samping obat sebanyak 3%. Nah, selanjutnya terkait dari tujuan puasa. Nah, mungkin dari beberapa rekan-rekan mungkin mengetahui bahwa setiap operasi tentu akan kita KII terkait harus puasa terlebih dahulu. Nah, terkait puasa sebelum operasi itu sebenarnya ditujukan untuk mengurangi adanya risiko seperti mual dan aspirasi atau masuknya cairan ke paru. Nah, hal ini ditujukan saat induksi anestesi. Lamanya puasa berkisar antara 7 sampai 8 jam sebelum operasi. Nah, namun berdasarkan modern nasional and international guideline, pada semua pasien yang tidak emergensi atau elektif direkomendasikan untuk puasa cairan 2 jam dan puasa makan 4 jam. Nah, semakin lamanya operasi tentu akan memberikan efek bagi pasien. Nah, di mana jika puasa yang berkepanjangan tidak hanya sulit ditoleransi oleh pasien, namun juga berhubungan dengan dehidrasi. Dehidrasi ini, khususnya orang dewasa yang lebih tua, telah dikaitkan dengan adanya berupa cedera ginjal akut atau sering disebut dengan AKI, yang dikaitkan dengan hasil yang buruk. Berdasarkan evidence, semakin singkat waktu puasa menunjukkan rendahnya risiko untuk terjadi aspirasi saat induksi anestesi. Nah, jadi ini berdasarkan guideline yang diterbitkan oleh Kolegium dari Anestesi Singapura bahwa ada beberapa jenis makanan yang dapat kita tanyakan sebelum operasi. Jadi dari guideline ini menjelaskan bahwa jika seseorang tersebut mengonsumsi seperti clearly food itu minimal untuk puasa adalah 2 jam, susu sapi itu 4 jam, susu formula itu 4 sampai 6 jam, makanan ringan atau ciki-cikian 6 jam, makanan berat seperti fatty food atau meat itu membutuhkan waktu 8 jam minimal puasanya. Jadi pada guideline ini akan diklasifikasikan dan tidak semata-mata dipukul rata untuk 8 jam puasa terkait dari persiapan operasi. Nah, untuk yang terakhir dari kesimpulan, jadi manajemen preoperatif merupakan persiapan awal untuk mempersiapkan pasien menuju meja operasi. Persiapan preoperatif terkait dari persiapan fisik, persiapan penunjang berupa pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lab, serta terkait waktu puasa. Nah, dari pemberian antibiotik yang tepat harus sesuai dengan jenis operasi yang akan dijalankan. Ini terkait daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun sari pustaka berupa manajemen preoperatif. Mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dokter. Terima kasih.